Ditreskrimum Polda Jawa Barat berhasil mengungkap tindak pidana pembunuhan yang direncanakan dan menghilangkan nyawa seseorang. Polres Pamekasan mengembalikan motor hasil curian yang sebelumnya hilang kepada pemiliknya tanpa dipungut biaya. Polres Ponorogo gelar Grass Track dan Motor Cross Kapolres Ponorogo Cup 2024 pada Minggu 3 Maret 2024 di Jalan Niken Gandini, Kecamatan Babadan. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Selasa 5 Maret 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Mentari Tanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Ditreskrimum Polda Jawa Barat berhasil mengungkap tindak pidana pembunuhan yang direncanakan dan atau menghilangkan nyawa seseorang dengan pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan. Motif dari perkara ini adalah cinta segitiga antara tersangka berinisial DA dan DP dengan korban Indriana Dewi. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dirkrimum, serta rekan-rekan penyidik dan rekan-rekan kawan insan pers sekalian yang hadir pada sore hari ini. Saya akan menyampaikan terkait dengan pengungkapan perkara tindak pidana pembunuhan yang direncanakan atau menghilangkan nyawa seseorang dengan pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP dan atau pasal 365 KUHP. Adapun pengungkapan perkara ini berdasarkan adanya laporan polisi nomor LPA 32 Romawi 2024 di Polres Kota Banjar, Polda Jawa Barat pada tanggal 27 Februari 2024 dengan pelapor atas nama Alfian Bustra Maulana. Kemudian TKP, ada 2 TKP, yaitu TKP pembunuhan dan TKP pembuangan korban. Yang pertama TKP pembunuhan yaitu di Jalan Pelangi Boulevard Cijayanti, Kecamatan Babakan Padang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lalu TKP pembuangan mayat korban yaitu di Dusun Cilengkong, RT 17 RW 9, Dusun Neglasari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat. Untuk modus operandi yaitu tersangka DP dan tersangka DA menyewa temannya yaitu tersangka MR sebagai eksekutor untuk menghabisi nyawa korban Indriana Dewi dengan imbalan sebesar 50 juta rupiah. Kemudian tersangka DA mengajak tersangka MR menjemput korban Indriana Dewi dengan menggunakan mobil rental jenis Avanza untuk jalan-jalan ke daerah Puncak Bogor. Kemudian setelah sampai di warung Puncak, tersangka DA, tersangka MR dan korban
sempat makan-makan dulu di warung. Setelah itu tersangka DA mengajak korban untuk pulang dengan mengendarai mobil Avanza warna hitam, yang mana tersangka DA sebagai sopir kendaraan, sedangkan korban duduk di samping sebelah kiri depan, dan tersangka MR duduk di kursi belakang korban. Kemudian sesampainya di TKP, tersangka DA keluar dari mobil hendak buang air kecil dan memberi kode kepada saudara MR untuk segera menghabisi korban. Setelah itu, saudara MR dari kursi belakang yang sebelumnya sudah mempersiapkan alat berupa sabuk pinggang langsung menjerat leher korban dengan sabuk pinggang dan menariknya ke belakang sekuat tenaga selama kurang lebih 15 menit. Setelah korban tidak bergerak, tersangka MR memberi kode klakson sebanyak 1 kali dan tersangka DA masuk ke dalam mobil kembali dan membawa korban yang sudah meninggal kembali ke tempat kos tersangka DP untuk menjemput tersangka DP, lalu bersama-sama membuang jasad korban ke daerah Banjar, Jawa Barat. Sebelum dibuang, tersangka DP dan tersangka DA mengambil barang berharga milik korban, yaitu jam tangan Rolex yang dipakai korban, tas LV, dan dompet korban. Kemudian tersangka DP menjual barang-barang tersebut dan uang hasil penjualan dibagi-bagi kepada tersangka DA dan eksekutor tersangka MR. Untuk pasal yang dilanggar yaitu pasal 340 atau pembunuhan yang direncanakan, kemudian pasal 338 pembunuhan, dan pasal 365 KUHP ayat 4 yaitu pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau kematian. Ini ancaman hukumannya paling tinggi pidana mati atau pidana seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, dalam kurun waktu 4 hari, Polsek Kelapa Gading meringkus 9 pelaku kejahatan yang meresahkan masyarakat. Para pelaku ditangkap dengan beragam kasus atau tindak kejahatan. Unireskrim Polsek Kelapa Gading akan melaksanakan press release 3 perkara yang menjadi atensi dari masyarakat. Yang pertama, kita akan merilis tindak pidana pencurian dengan kekerasan, ya, dengan modus jambret, melaksanakan aksinya, mengambil dari handphone dari korban. Korban di sini adalah supir salah satu ojek online. Untuk ketiga pelaku ini kita terapkan pasal 365, ya, pencurian dengan kekerasan. Dan hasil dari interogasi dari pelaku sudah seringkali melakukan dengan modus yang sama di lokasi yang sama, ya, kurang lebih 15 kali melakukan. Yang kedua, melakukan pengungkapan pencurian dan pemberatan curanmor di parkiran mall, ya, spesialis curanmor di parkiran mall. Kebetulan rekan-rekan dari komunitas ojek online memberikan informasi bahwa parkir di
pinggiran mall, ya. Pas kembali motornya hilang. Informasi dari masyarakat itu kita tindak lanjuti dan berhasil kami amankan satu orang berinisial M. Unit Reskrim Polsek Kelapa Gading juga melaksanakan pengungkapan serangkaian penyelidikan. Ada kejadian pencurian dengan pemberatan gudang sembako yang dilakukan 7 orang dan 4 orang berhasil diamankan, 3-nya masih dalam pengembangan. Yang diambil oleh para pelaku kerugiannya kurang lebih 200 juta rupiah. Untuk penerapan pasal tersangka pencurian dan pemberatan kita kenakan pasal 363 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Terima kasih kepada pihak kepolisian dan dalam hal ini Polsek Kelapa Gading yang telah menangkap pelaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau berhasil menangkap 13 tersangka narkoba jaringan internasional dengan barang bukti sebanyak 19 kg sabu. 13 tersangka ini ditangkap di 10 lokasi berbeda dengan satu tersangka merupakan warga binaan Lapas Narkotika di Langkat, Sumatera Utara. Di 6 laporan polisi kami berhasil mengamankan 13 orang tersangka dan 1 orang tersangka yang masih DPO dan 1 orang lagi sebagai pengendali ada di Lapas Narkotika Langkat, Sumatera Utara. Ke-14 tersangka ini mempunyai peran masing-masing dan yang paling besar adalah ada 5 orang yang kemarin TKP di Dumai kita bisa menghasilkan 15 kilo sabu yang bisa kita amankan dan 21.000 butir ekstasi. Di mana dari pengembangan tersebut kita mengarah kepada 1 orang yang sekarang ini merupakan narapidana di LP Narkotika di Langkat dan kita masih mendalami keterlibatannya karena yang bersangkutanlah yang mengendalikan operasi ini. Barang-barang ini berasal dari luar negeri, dari Malaysia yang masuk ke perairan Dumai dan kemudian diedarkan sampai ke Sumatera Utara. Dari pengembangan tersangka ini kami mudah-mudahan bisa mengembangkan ke jaringan yang lebih besar lagi, terutama di pengendali-pengendali yang ada di lapas narkotika tersebut. Beralih ke Jakarta Pusat, pemirsa, Polri menurunkan 3.929 personel gabungan untuk pengamanan dan mencegah massa aksi masuk ke dalam kawasan DPR MPR RI. Menyusul aksi unjuk rasa beberapa elemen masyarakat di depan gedung DPR MPR RI Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa siang. Personel nantinya akan ditempatkan di sejumlah titik di sekitar DPR MPR RI dan berikut pernyataan Kapolsek Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro. Terkait dengan pelaksanaan masyarakat terkait dengan aksi unjuk rasa yang akan disampaikan di depan DPR MPR RI, akan ada 2 kelompok elemen masyarakat, baik itu yang Metro dan Polda. Polda Metro Jaya menurunkan setidaknya 3.929 personil yang sudah kami atur, kami sebar
sifatnya dinamis. Apabila nanti memang masa sudah cukup banyak dan sudah hampir menutupi ruas jalan, maka harus bergerak di depan kawasan DPR MPR ini akan kami laksanakan. Presisi utama akan segera kembali usai jeda berikut ini.